Video saya. Eh, Kebetulan saya sudah di S1-nya, sorry saya lulus S1 dari Unpad. Tadi seperti disampaikan Kang Okta, saya dulu sebagai Okta ini sebagai adik kelas, Mbak Nadira, Ibu Nadira juga. Kemudian saya lanjut S2-nya di Petroleum Geoscience di Chulalongkorn University. Kemudian saya sudah bekerja sejak 13 tahun lebih di bidang oil and gas, mulai dari konsultan di Trisakti, kemudian saya juga apprentice pernah di ConocoPhillips, kemudian setelah itu saya di development geologi di Victo Indonesia, sekarangnya itu menjadi Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Kemudian saya juga dari development, upside itu lebih ke arah step out, dan yang terakhir itu saya sekarang di eksplorasi di Pertamina Hulu Indonesia. Nah, jadi dari sini secara experience saya sudah mengerjakan beberapa basins gitu di Indonesia, eh, dan sudah mempublikasi beberapa publikasi itu ada di IPA, kemudian APG, IAGI, dan ada di jurnal itu bareng dengan pembimbing saya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya, silakan aja. Tadi sudah disampaikan juga. eh, ini saya stop. Ya, oke, di sini tentang organik petroleum geochemistry. Nah, ini ada beberapa presentasinya itu introduction, kemudian organic geochemistry, dan ada sosok geochemistry, dan yang terakhir ada exercise. Gitu. Jadi nanti kita akan coba melihat apa yang sudah didapatkan dengan simple exercise. Mudah-mudahan dalam waktu 1,5 jam ini kita bisa mendapatkan eh, pengetahuan basic mengenai geokimia ini. Jadi sebenarnya pertanyaan mendasarnya itu apa sih petroleum geokimia itu? Jadi nanti itu akan kita coba jelaskan. Kemudian apa yang bisa petroleum geochemistry lakukan? Jadi sebenarnya ngapain sih kita melakukan petroleum geochemistry? Kemudian yang ketiga itu kenapa kita selalu mengignore petroleum geochemistry ini di beberapa tahun ini itu sudah mulai diaplikasikan sekali mengenai petroleum geochemistry. Karena mungkin dulu itu ini dilupakan. Jadi kebanyakan kita itu lebih sering fokusnya di reservoir atau di struktur gitu ya. Cuman untuk di geokimia ini terlupakan. Tapi mungkin 5 atau 10 tahun belakangan ini mulai di endorse dan mulai banyak studi-studi tentang petroleum geokimia. Kemudian apakah penting untuk mempelajari petroleum geokimia? Nanti akan kita lihat ya. Jadi sebenarnya secara definisi petroleum geochemistry itu adalah tentang aplikasi mengenai prinsip kimia, mengenai studi origin, keberadaan aslinya, migrasinya hidrokarbon, akumulasi dan alterasinya dari petroleum. Itu. Dan kebanyakan memang petroleum geokimia ini dipergunakan untuk eksplorasi dan produksi yang ada di oil and gas atau di minyak dan gas bumi. Ini menurut Han tahun 1996. Jadi tujuannya itu adalah untuk mempelajari dari mana minyak bumi itu berasal, kemudian seperti apa prediksi daripada migrasinya, akumulasinya, dan apakah ada alterasi di situ yang terjadi. Itu. Jadi emang pergunaannya ini peruntukannya untuk dieksplorasi migas gitu. Walaupun sebenarnya petroleum geokimia ini pun sekarang dulu dilakukan juga di batu bara, kayak misalnya untuk mengetahui kadar nilai alterasi dari suatu atau apa kematangan dari si batu baranya itu sendiri. Malah even dulunya juga awal mulanya itu vitrina reflektan itu dipergunakannya di industri batu bara, akhirnya diaplikasikan di oil and gas seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh petroleum geochemistry itu diantaranya mengevaluasi sifat fisika, sifat kimia dari propertis minyak dan gas. Kemudian karena sebenarnya minyak dan gas yang ada di
yang muncul di permukaan atau yang ada di lapangan minyak itu adalah fakta atau bukti bahwa telah terjadinya petroleum system di situ. Seperti itu. Kemudian untuk mengetahui seberapa banyak oil atau family gas yang ada di suatu basin atau cekungan, kemudian apa yang diharapkan dari source rock tersebut, apakah menghasilkan minyak atau menghasilkan gas di suatu cekungan gitu ya, itu dari petroleum geokimia ini. Kemudian untuk mengetahui keberadaan, kualitas, dan kematangan dari batuan induk itu sendiri yang ada di suatu cekungan. Kemudian untuk mengetahui volumetrik daripada oil dan gas yang tergenerasikan, termigrasikan, dan terakumulasikan dalam suatu basin. Itu semua dipelajarinya dari petroleum geokimia. Jadi nanti kita bisa mengetahui uh, batuan induk kita akan menghasilkan minyak atau akan lebih menghasilkan gas. Dari situ kita bisa menghitung nantinya itu seberapa banyak volume minyak dan gas yang telah tergenerasikan atau telah berubah gitu ya dari batuan induk menjadi minyak dan gas. Kemudian untuk mengevaluasi migration pathway, predict fluid type. Jadi kalau nanti pada saat kita melakukan suatu analisa prospek atau potensial target perangkapnya, itu kita bisa prediksi kira-kira kita akan mendapatkan oil atau gas atau jangan-jangan malah water gitu ya, atau air. Nah ini yang kita hindari. Jadi yang kita inginkan adalah kita ingin mendapatkan perangkap berupa minyak atau gas bumi. Kemudian predik reservoir alteration, apakah adanya biodegradasi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kenapa kita sering melupakan petroleum geochemistry. Bahwa sebenarnya kebanyakan dari kita itu lebih fokus di reservoir, uh, trap, gitu ya. Sedangkan too much evaluation on reservoir and trap, dan sedikit evaluasi di hidrokarbon charging. Gitu. Jadi evaluation mengenai kitchen dan migration terlalu disimplifikasi. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara mengenai migration atau migrasi hidrokarbon itu kita berbicara mengenai fluid movement. Gitu. Jadi kalau kita simpelnya itu kalau kita lihat sungai itu kan ya air mengalir dari tinggi ke rendah. Nah kalau kita ngomongin batuan induk itu kebalikannya. Dia sebenarnya dari pressure tinggi ke pressure rendah. Jadi bisa aja dari kedalaman lebih dalam lari ke kedalaman yang lebih dangkal gitu. Jadi emang hydrocarbon charging ini terlalu sedikit yang melakukan studi di sini. Gitu. Dan kemudian orang yang memiliki kemampuan atau eh, keinginan mengenai geochemistry itu memang relatif sedikit. Gitu. Jadi lebih ke arah fokusnya itu atau yang lebih eh, ketertarikannya itu lebih ke reservoir atau perangkap. Ya bisa kita lihat dari mungkin ya sekitaran kita gitu ya. Lebih sukanya mempelajari eh, deskripsi misalnya batu ya apa reservoir gitu. Kayak misalnya kalau kita lihat singkapan pasti lebih banyak ketemu singkapannya itu berhubungan dengan misalnya sandstone kayak gitu ya. Jarang banget singkapan yang kita lihat isinya shale semua gitu. Pasti lebih ke arah sini nantinya. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan aja. Tuh langsung langsung bertanya aja sebutin namanya gitu ya. Nah, silakan aja. Nah, ini dari beberapa menurut Kingston tahun 1996 sebenarnya main reason dari dry holes itu adalah tidak adanya hidrokarbon charging. Jadi sebenarnya 30 hampir 35% itu berhubungan dengan source rock di sini. Itu ketika kita melihat suatu daerah tidak adanya oil show, tidak adanya oil seep page gitu ya, tidak adanya gas seepage,
Jadi itu dipertanyakan mengenai source rock dan migration-nya, apakah daerah tersebut eh, aktif petroleum atau tidak gitu. Dan sebenarnya sedikit sekali yang berhubungan dengan reservoir, 15% saja gitu. Tapi kalau kita berbicara dengan development stage, itu emang akan lebih banyak berkembangnya di reservoir gitu. Jadi kalau untuk fase-fase awal, fase eksplorasi, itu kita akan banyak bermain di sini, sosro atau batuan induk. Gitu. Nah, jadi essence dari petroleum geochemistry itu sebenarnya eh, lebih ke arah yang exact gitu. Jadi kenapa petroleum geochemistry itu tidak terlalu banyak interpretasinya, walaupun kita bisa menggunakan beberapa standar gitu ya yang ada di common digunakan daripada petroleum gas science, tapi semuanya itu akan tergantung dengan laboratorium. Jadi sebenarnya geokimia ini kita akan banyak bermain dengan nilai atau angka. Jadi sebenarnya dia ini sifatnya tidak terlalu interpretatif, ada standarnya kayak misalnya TOC yang baik itu value-nya 1 sampai berapa, 1 sampai 2, 2 sampai 5 seperti itu. Tidak seperti geologi atau geoscience yang dimana lebih banyak ke interpretasinya ketika kita bicara suatu singkapan, channel, arahnya bisa kemana-mana gitu ya. Kalau di sini enggak gitu. Kalau petroleum geochemistry, ketika kita dapat batuan induk, TOC-nya 0,5, ya berarti dia pur. Gitu. Nggak bisa kita bilang dia adalah excellent source rock. Seperti itu. Nanti ada saya kasih contohnya. Kemudian gabungan dari geologi, geophysics, geochemistry, itu Trinity Petroleum Geoscience. Gitu. Jadi untuk tujuan dalam eksplorasi, agar kita meningkatkan kombinasi ketiganya, itu tujuannya untuk meningkatkan exploration success. Jadi untuk mengurangi failure dari kegagalan eksplorasi. Seperti itu. Jadi kalau satu di ignore itu hanya geologi geofisik, kita akan kekurangan mengenai source-nya. Nah, cuman yang sekarang itu ini dari Pak Awang juga saya ditambahkan bahwa sebenarnya perlunya integrasi geologi, geofisik, geochemistry, dan geological history. Yang keempat, makanya istilahnya itu adalah 4G. Jadi geologi nggak bisa berdiri sendiri, geofisik nggak bisa berdiri sendiri, ini semua harus saling beririsan, keempatnya ini. Karena kita akan berbicara secara ruang dan waktu. Gitu. Ini adalah kunci buat ke exploration success. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu? Saya introduction. Mungkin ini saya kan. Ya, silakan. Ya, makanya saya lupa ini. Mungkin teman-teman ada beberapa yang belum familiar Kang dengan apa? eh, petroleum play atau petroleum system. Oh Mungkin iya, mungkin sedikit kalau boleh sedikit ini kan. ada sih. Ya, ya siap. Oke, jadi mungkin Makasih Kang. uh, Makasih Pak. nah ini, jadi sebenarnya di dalam petroleum system elemen uh, itu ada tergantung. Ada orang bilangnya ada dibutuhkannya source rock, ini yang ini gitu ya. Jadi kita punya batuan induk atau source rock yang di mana diinterpretasikan dia memiliki kandungan material organik yang tinggi dan dia dapat diinterpretasikan bisa mengenerasikan hidrokarbon gitu. Nah, jadi adanya batuan induk, kemudian adanya adanya perangkap dulu, kita punya reservoir yang ini, kelihatan kan ya, kita ada reservoir, kemudian ada batuan yang eh, menutupnya, yang warna abu-abu ini, itu kita bilangnya sebagai seal rock-nya atau batuan penutupnya. Kemudian adanya jalur buat bermigrasi. Kalau di sini kita bilangnya adanya sesar gitu, atau patahan yang dia bisa sebagai open atau jalur bermigrasi. Ini yang simpelnya gitu ya. Jadi dari batuan induk,
dialirkan melalui sesar sehingga dia mencapai ke dalam reservoir. Itu jadi kebayangnya dia kayak diperangkap di bawah di dalam reservoir, tapi di atasnya ditutup oleh membran yang tidak eh, dapat meloloskan fluida. Itu jadi dia tertrap di sini. Nah, ini semua kalau kita punya sistem seperti ini, dan kita membutuhkan adalah yang terakhir kematangannya. Jadi ini ada temperatur 80 derajat Celcius, 150 derajat Celcius, maka ini udah masuk ke dalam kategori oil window antara 80 sampai 150, sehingga batuan induk ini matang dan dia bermigrasi hidrokarbon. Seperti itu. Baru ini ada melakukan pemboran-pemboran. Ketika kita melihat ada suatu antiklin, disitulah kemungkinan adanya akumulasi hidrokarbon. Karena kalau ini lurus-lurus aja kan, gambarannya dia tidak ada yang terperangkap gitu ya. Jadi harus ada suatu patahan dulu atau suatu struktur yang membuat ini sebagai deformasi gitu. Jadi kalau saya gambarkan gitu ya, kalau misalnya kita punya layer cake lurus-lurus gini aja, ini kelihatan kan ya? Halo? Kelihatan nggak? Oke, kita punya layer cake begini misalnya, eh, yang di bawah ini adalah source rock gitu ya, ini batuan induk, kemudian dia terpatahkan begini, sudah besar, anggaplah ini ada sesarnya, tapi ininya belum terpatahkan gitu. Jadi kalau walaupun dia misalnya matang, misalnya ini kematangannya gitu ya, yang ini kita bilang gas window-nya gitu. Nah, ini misalnya gas window-nya, maka migrasi akan terjadi. Jadi kalau kita gambarnya itu dari sini migrasi bisa terjadi misalnya melalui fault ini, kemudian dia punya reservoir, ini RS ya, reservoir yang ini yang atas, ini biar bagus kita kuningin lah ya. Nah, ini kita kuningin, ini ada reservoir di sini, tapi belum ada perangkapnya, maka hidrokarbonnya akan lari ke tempat yang lebih tinggi, gitu. Ya, dia cuma akan lewat ini, saya taruh lagi di atasnya, ini ada seal-nya. Nah, gitu ya. Ini ada seal rock-nya, kita bilang claystone gitu ya. Nah, ini berarti dia akan, hidrokarbonnya ini akan berjalan di atas ini, gitu. Sampai dia akan mencari jebakannya. Kalau nggak ada, dia akan lolos begini. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lanjutkan ini section ini, kita bikin lagi di sini ada begininya. Nah, ini ada anti clean di sebelahnya. Terus di atasnya kita tutup dengan shield atau caprock. Nah, ini ketika dia bermigrasi dari sosok ini, migrasi melalui fault, maka dia akan mengisi ke sini. Gitu. Maka dia akan membentuk jebakan berupa gas, kemungkinannya adalah gas. Ketika dia sudah mencapai gas window, seperti ini. Itu mungkin gambarannya. Jadi petroleum system elemen kita punya source rock, kita punya reservoir, kita punya seal, kita punya migrasi. Jadi yang panah-panah ini adalah migrasi hidrokarbonnya, dan yang terakhir kita punya trapnya. Nah, ini trapnya adalah berupa anti-clean. Nah, ini mungkin di sini ada sesarnya gitu ya. Nah, seperti ini mungkin gambarannya untuk petroleum play itu. Kita harus punya kelima petroleum system tersebut eh, berada dalam satu sistem. Jadi ketika di sini ternyata nih gambarannya, misalnya source rock-nya ini tidak bagus, yang kita pelajari itu kan sekarang source rock-nya ini.
tidak ada yang digenerasikan atau dia mungkin gas window-nya di sini atau oil window-nya. Jadi dia ada urutannya. Yang pertama itu dia mencapai oil window dulu, kemudian dia baru mencapai gas window. Gitu. Jadi misalnya gini. Nah, gas window seperti ini oil window. Di kita ini masih kematangannya itu masih rendah, masih di sini. Misalnya ini masih jendela immature gitu ya. Ini tidak akan ada ini kemungkinan yang akan mengisi. Kemungkinannya dia akan diisi, tetap ada migrasi atau fluida yang berjalan, tapi dia adalah air. Karena kan reservoir itu sejatinya yang diendapkan pertamanya itu adalah air gitu. Makanya kayak yang ada di sini, ketika case-nya dia immature seperti ini, dia adalah fluida originalnya, yaitu adalah air. Jadi satu ini dia berupa air kayak gini, seperti itu mungkin. Nggak ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, awal mulanya begini, kemudian kalau kita buat ya, terus kita bikin kematangannya ini naik gitu ya, sesuai dengan offshore burden-nya, ini jadi oil window, jadi sosok kita menjadi oil, sudah matang, maka ini akan masuk, di sini adalah oil. Dia bermigrasi ke sini, itu berupa oil. Nah, dia akan jalan, ini karena lebih update ke kiri, lebih tinggi gitu ya, maka dia akan jalan sini oilnya. Nah, ini prosesnya itu bisa jutaan tahun, jadi kecepatannya itu untuk dia bermigrasi itu nggak kayak kecepatan kita ngocorin air di keran gitu ya. Itu bisa jutaan tahun sampai dia bisa terakumulasi di sini adanya minyak gitu. Jadi awal mulanya dia air, kemudian semakin matang ini, misalnya ini ada burial lagi di atasnya pembebanan, semakin matang sehingga akhirnya masuk oil window. Nah, kemudian semakin matang lagi, di sini baru menjadi misalnya ini gas window-nya naik gitu ya ke sini. Ini naik ke atas ini, jadi sosok kita itu menjadi gas window, maka yang akan diisikannya adalah oil yang tadi itu akan kedorong, bisa oil yang kedorong, bisa gasnya yang ke pinggir, jadi nanti itu ini akan terisi oleh gas. Nah, ini jadi berupa gas, reservoirnya terisi oleh gas, begitu. Ini mulai dari immature, masuk ke oil window, kemudian dia mengalami migrasi lagi, masuk menjadi gas window, maka yang terperangkap berikutnya adalah gas, dan ini bisa saja akan ada oil di bawahnya, karena sebelumnya dia pernah memiliki oil dulu sebelumnya. Nah, seperti ini dia. Bisa jadi seperti itu. Oke. Itu mungkin mengenai petroleum sistem elemen, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih saya dari Bapak. Dari saya juga ini sekalian mumpung ada Pak Rido, saya mau nanya. Kalau untuk apa batuan induk itu Pak ya, itu biasanya batuannya apakah karena dulu saya nggak terlalu fokus di situ Pak. Apakah dulu hanya batuan apa ya dulu tuh ya? Lempung ya yang jadi batuan induk itu Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Atau memang ternyata zaman sekarang sudah banyak yang bisa jadi batuan induk. Iya, sebenarnya kalau secara filosofinya itu kenapa batu lempung ini apa Pak Okta, jadi batuan yang memiliki eh, nilai kekayaan organik material yang tinggi gitu ya. Nantinya itu akan tercerminkan dari TOC, total organic content. Nah, TOC yang tinggi itu umumnya akan diendapkan pada lingkungan yang tenang gitu. Makanya kenapa akan dominan berupa batu lempung.
Walaupun sebenarnya sekarang itu kita ada beberapa itu reservoirnya sendiri adalah sosok kayak di Deepwater Play itu reservoir yang memiliki material coal di dalamnya itu bisa menjadi sumber batu induknya dirinya sendiri gitu walaupun jumlahnya tidak akan terlalu besar. Cuman yang paling dominan itu yang paling kita ketahui itu antara batu lempung atau coal sebenarnya. Jadi kayak di Kalimantan itu sebenarnya yang lebih dominan bisa mengenerate hidrokarbon secara banyak itu adalah batu baranya justru gitu jumlahnya ya. Dan batu bara itu kan juga di lingkungan yang relatif tenang ya, anoksik seperti itu sih. Ya baik Pak, makasih. Kayaknya udah ada urutannya nih, maaf saya jadi loncat. Ini loncat Iya, materinya. Pak. Makasih nggak Pak. apa-apa. Ayo dong, mahasiswanya dong. Kalau nanya, ada yang nanya nih Pak Okta gimana nih? Ini Saya nih jadi Pak, nggak tahu nih. ini nih. Biasanya Andi tuh ada pertanyaan nih biasanya. Andi. Cuman Nggak ya, apa-apa, santai aja sih. ragu-ragu kayaknya Jadi kan karena saya online tahu Pak. nih, ini kan kita sama-sama ini ya berdiskusi lah. Saya bukannya apa. Tadi kan ya, gara-gara lahir duluan aja kan ya sebenarnya ya Mas Okta ya, Kang Okta. Makanya bisa sharing. Kalau misalnya posisinya dibalik pun ya bisa jadi kayak begitu gitu. Betul, Pak. Tadi udah ini. Silakan Mas Andi kalau mau ditanya. Ayo silakan Andi. Biasanya suka ada pertanyaan ya Andi. Sering kali ya. Eh, Atau eh. itu Siva sih. Kalau bingung nggak apa-apa. Jadi saya nanti ya nggak usah pakai slide ini gitu. Kan saya pengen tahu juga. Hmm. Gitu. Fasya nih, Fasya. Yang mau batu bara kemarin kan? Tanya-tanya tentang batu bara. Mana nih? Cek-cek. Halo. Iya, Pak. Kalau ada kebingungan, Fasya. Atau mungkin sejauh ini gimana? Eh, maaf, mungkin izin bertanya. Kalau untuk di setiap anti clean itu, untuk perangkapnya itu sendiri, Pak, trapnya, eh, harus apakah terisi oleh air gitu, Pak, untuk si minyak atau gasnya itu terperangkap di atasnya? Mm-mm. Awal mulanya itu adalah air sebetulnya. Originnya di bawah itu semua batunya itu terisi oleh air terlebih dahulu pada saat dia model pengendapan ya karena emang kalau kita ngomongin cekungan sedimen dia itu awal mulanya adalah air yang terisinya baik itu eh, reservoir terutama di reservoir baru nanti setelah itu dia akan didorong oleh minyak yang memang jika ada pressure dari yang tinggi dari batuan induk ke perangkapnya itu sendiri gitu. Jadi awal muasalnya dia memang adalah air semuanya ini reservoir ini. Makanya ada kalau nanti di pressure itu kita ada di tekanan tekanan normalnya itu adalah tekanan hidrostatik itu adalah berupa air begitu. Itu Mas Pasya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya kan tadi Mas Andi Saya tunggu nih Andi nih suaranya. Kalau di kelas. Terus sudah masalah sound nih kayak. gitu. Terus sambil jalan Pak. Iya, siap, siap. Muncul-muncul. Nah, ini tadi pertanyaannya Pak Okta, petroleum origin itu dari mana? Jadi sebenarnya dia itu dari organic rich batuan induk, kemudian thermally mature organic matternya ini sehingga dia menjadi oil. Ini konsep biogenik ya, tapi ada lagi kan sekarang itu lagi ngetren abiogenik yang dimana batuan hidrogen itu. Cuman kan kita ngepelajarin yang biogenik aja. Nah, ini beberapa kompon dari grup inilah ada tanaman tingkat tinggi, daun-daunnya, kemudian ada spor.
flora, plankton itu sebenarnya yang menjadi organik material gitu. Nah, ini kita ini aja. Nah, ini contohnya tanaman tingkat tinggi itu batangnya itu bisa juga menjadi batu bara nantinya itu kan ya. Kemudian daun-daunnya ini juga bisa menjadi higher land plants. Ini bisa menjadi eh, sumber dari batuan induk itu sendiri. Karena di dalam daun-daun ini dia ada waxinya, ada komponen-komponen lilin, kemudian ada komponen-komponen yang dapat menjadi hidrokarbon. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi daripada organic richness-nya itu sendiri. Itu adanya productivity, kemudian ada preservation. Jadi kalau productivity ini sebenarnya ini tergantung dari nutrisi, temperatur, kemudian apakah adanya predator pada saat itu yang memakan si plankton-plankton itu. Kemudian preservation, ini ada limit oxidation, kemudian ada anoxic. Jadi emang lingkungan-lingkungan yang low oxid. Oxid itu anoxic maksudnya lingkungan yang memiliki oksigen sangat rendah, itu justru akan baik sekali buat batuan induk tersebut. Gitu. Nah ini ketika kita punya suatu cekungan, adanya oxic water, ini yang teroksidasi, dan ini ada yang anoxic. Nah, jadi kalau secara teorinya itu, di lingkungan yang anoxic ini akan lebih baik batuan induknya daripada lingkungan yang teroksidasi seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau teorinya gampangnya gitu aja, batuan induk adanya di tempat yang memiliki uh, oksigen relatif rendah dulunya. Nah, ini tadi saya sampaikan originnya petroleum itu ada biogenik dan termogenik. Cuman kalau yang termogenik ini berdasarkan temperatur, jadi ketika kita punya batu seperti ini, dipanaskan dengan suhu mencapai 100 degree Celcius, maka dia akan mengalami perubahan dari organik material menjadi hidrokarbon. Di sini fase pertamanya itu kalau emang dia batuan yang bisa menghasilkan oil, dia akan mengenerate oil terlebih dahulu, kemudian dengan temperatur yang semakin tinggi, dia akan mengenerate menjadi gas. Seperti itu. Nah, kalau dia kata ini namanya kita sebut istilahnya termogenik. Sedangkan untuk istilahnya yang biogenik, ini gas yang dihasilkan akibat aktivitas di bakteri hari ini gitu. Jadi contohnya kayak suka ada tuh yang di Jawa itu kan yang bikin dari kotoran sapi gitu ya atau kotoran manusia diberikan bakteri, nah itulah biogenik gas. Gitu. Nah ini petroleum gases dan liquid. Jadi sebenarnya hidrokarbon itu terdiri dari C1, C2, C3 sampai dengan C tinggi, rantai tinggi yang dimana itu akan menjadi oil. Sedangkan yang non hidrokarbon asosiasi itu adanya CO2, N2, H2S, dan beberapa gas mulia lainnya seperti helium, argon, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita cari di petroleum itu yang ini, hidrokarbon compounds C1, C2, C3 sampai dengan C30 atau C32. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin organic geochemistry jadi simpel aja sebenarnya bahwa sebenarnya kita petroleum itu dari batuan induk yang baik itu adanya di lingkungan yang anoksik. Jadi kalau kita ngebayanginnya itu, kita punya open marine dan kita punya lacustrine gitu. Jadi yang lebih baik itu sebenarnya adalah yang lacustrine karena dia isolated. Lacustrine itu maksudnya danau gitu ya. Kalau kita misalnya ngelihat di peta gitu, danau itu kan dia terisolasi antara laut sama ininya. Nah ini ketika kita punya danau gitu ya, seperti ini dia terisolasi, jadi dia tidak kena muka air laut, ini akan lebih baik material organiknya ketimbang muka air laut yang open marine yang terbuka seperti ini. Gitu.
Jadi simpelnya seperti itu. Pak, izin tanya, mumpung ada Iya, Bapak. Ini Pak, kan tadi Bapak bilang kalau Lacustrin setting itu lebih bagus daripada Meren setting. Di sini ditulis bahwa dia kondisinya itu anoksia in deep bottom waters karena dia diam gitu airnya ya Pak maksudnya. iya Jadi dia betul, nggak banyak pergerakan air berganti sehingga oksigennya menjadi minim gitu Pak. betul. Yang oksigennya Oh, relatif oke. minim sehingga akan tersisa biota-biota atau organik material yang bisa lebih baik ketimbang yang dia mengalami oksidasi gitu. Oh, oke, oke. Walaupun Siap, siap, sebenarnya siap. di Marine juga akan ada tuh Iya, di iya. beberapa tempat ya yang memiliki kandungan anoksik yang tinggi juga. Kalau laut yang seperti semenanjung gitu Pak atau kayak apa ya, kayak lagun gitu gimana Pak? Dia kan ada saluran tetap ke laut lepas, tapi dia bukan yang aktif gitu Pak pergerakan airnya. Itu bisa jadi beberapa case dia baik, beberapa case dia buruk, tergantung faktornya pada saat itu. Kalau lagun itu kan biasanya kita akan ada temannya lagi karbonat biasanya kan. Nah karbonat ini, Oke, oke. kalau karbonat ini secara eh, kualitasnya dia mungkin baik, tapi secara kuantitinya tidak akan sebaik daripada lakustrin ini. Gitu. Memang sekarang the base-nya itu masih lakustrin sih kalau yang saya tahu Iya. untuk tipe-tipe yang menghasilkan oil, kecuali kayak misalnya yang ada di Saudi Arabia gitu, itu kan kayak evaporated algi Mm-mm. gitu ya. Jadi dia emang kebayang satu kratonik luas besar isinya alga semua gitu ya. Makanya dia bisa gede sekali. Gak lakustrin kali ya. Gitu. Kayak lacustrin tapi size-nya kayak laut gitu ya Pak. Iya, size-nya besar sekali gitu. Kalau airnya berpengaruh nggak Pak? Kan lacustrin itu kebanyakan ya Pak ya. Itu kan kita indikasi airnya itu tawar. Sedangkan kalau lagun, laut lepas itu airnya asin atau salt water itu berpengaruh nggak Pak ke kondisi sebagai source rock ini? Kalau ke kondisi sebagai sosro, tahu saya dia justru lebih pengaruh nanti di reservoir Hmm. kepada salinity-nya gitu ya. Kalau untuk sosro, tadi sih yang lebih pentingnya kita belum dari beberapa data geokimia itu eh, buat ngomongin ke arah sana itu mungkin nanti lebih ke arah di isotop gitu ya. Tapi kita emang belum bisa ngedetek apakah dia disalin, hipersalin gitu. Tapi biasanya itu akan lebih banyak di nantinya di reservoir. Ketika Oke, kita ngomongin salinity-nya, lingkungan hypersalin itu akan beda dengan freshwater reservoir gitu. oke. Siap-siap. Hatur nuhun Bapak. Nah, yang mau tanya lagi? Masih pada diem. Iya, masih pada diem. Enggak apa-apa sih. Ah, ah. Cuman kan kalau misalnya ada yang mau langsung bingung ini apa ya, Mending nggak ada pertanyaan ini ya, pertanyaan apa aja silakan ditanya gitu. Jadi kita juga saya bisa tahu nih, oh berarti sebenarnya kita larinya ke sini gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin boleh request kan? Barangkali bisa ada slide-nya, barangkali bisa ada pengantar dulu untuk apa petroleum sistemnya gitu. Barangkali gitu kalau ada mungkin supaya ini. Oh, pengantarnya ya. Ya kalau ada Coba aja kan saya, sih. Barangkali iya, dengan itu jadi termotivasi nih buat lebih apa teman-teman bertanya petroleum system. atau ini Coba, yang secara umum mungkin. ya, bentar saya stop dulu. Boleh kan? Mungkin maksudnya Pak Okta ini ya Pak ya, pengantar dasar migas gitu Oh iya ya, itu biar maksud Pak. anak-anak tahu apa istilah-istilah gitu loh Kang. Jadi bayangan saya adalah karena saya pribadi kan dulu eh, nggak concern di migas ya Kang. Jadi karena dulu saya itu tertariknya memang ke kebencanaan gitu-gitu, jadi migas tuh saya agak kurang gitu. Makanya emang ada beberapa istilah-istilah juga yang saya paham karena itu bahasa Inggris gitu Kang. Tapi
sebenarnya kalau untuk pengertian definisi gitu itu saya nggak paham-paham banget maksudnya itu apa atau itu tuh digunakan untuk apa. Kayak tadi hypersalinity, saya tahu bahwa itu adalah kondisi di mana dia itu garamnya tinggi, tapi saya nggak paham relation antara hal tersebut dengan tadi misalnya source rock kayak gitu loh kan. Mm-mm. Jadi basic migasnya gitu. Mbak ya. Siap-siap. Penuh Kang. Saya sampai nyari-nyari juga. Ada beberapa memang pernah nge-share gitu. Ya Pak. Tapi kalau lanjut juga nggak apa-apa Pak. Soalnya biasa ini masih apa? Hah? Masih kalau masih trial kurikulum Pak. Jadi masih ini. Iya, nggak apa-apa kok. Justru saya pengennya juga nanya nggak apa-apa yang simpel-simpel gitu. Jadi kan tahu nih, oh berarti sebenarnya kita di sini gitu posisinya gitu. Gitu loh Pak Okta. Ya Pak. Sebentar ya. Ini sampai 9.40 ya atau jam 10 mungkin ya atau gimana? Ya 9.40. 9.40 on papernya Pak. Dan papernya ya. On papernya ya. Tapi kalau misalnya saya tanya balik nih, udah pada tahu batuan Indo Petroleum System atau belum sih? Nah ini nih boleh. Coba teman-teman saya tanya satu-satu deh. Yang tahu angkat tangan aja. Atau ini, saya pernah juga waktu itu ngajar di UP Universitas Pertamina online gini. Jadi emang ya karena online mungkin gitu, jadi bisa sambil ngapain aja gitu kan. Aduh. Eh, eh, Coba nih mana nih emang gitu. suaranya nih. Coba yang diketahui emang sampai sejauh mana selama ini? Satu-satu. Mas Andi, dari Andi dulu kali paling atas nih. Iya betul. Kalau no respon tadi ya. April. Ya udah, kalau nggak Apri, silakan yang sudah diketahui sejauh ini tuh gimana coba? Sambil saya nyari ini. Saya Pak, Ya, Mbak Apri ya silakan. tentang geokimia atau bagaimana? Petroleum System boleh yang udah kamu ketahui apa? Paling diklasifikasi batuan Uh-uh. metamorf, terus sedimen sama batuan beku paling Pak. Oke, kalau tentang Petroleum System, Masih agak kurang paham soalnya belum mengerti istilah-istilahnya. oke, baik gitu ya. Ya, Belum mengerti istilahnya, tapi udah pernah dengar batuan induk, batuan reservoir. kayaknya pernah dengarnya reservoir doang Pak, tapi dengar aja gitu, belum tahu reservoir itu dari mana terus apa gitu Pak. Nah, itu belajar sendiri atau ada yang ngasih seminar atau gimana gitu? Pernah dengar beberapa kali di kelas, ada materi kelas yang bilang reservoir gitu. Oke, oke, baik, terima kasih. Makasih. Mbak. Terus Mas Aprizal, halo, Mas Aprizal, harus mana? Aprizal. Belum hadir nih Pak suaranya. Nah itu, biasanya kalau online tuh kayak gitu. Emang resiko di balik online ya. Ya sekali orang nih online ya. Aduh. Lanjut ya. Terus Dias. biasanya Dias, Mas Dias, silakan. Untung dikit nih, saya sebutin satu-satu. Baik Pak, mungkin pernah dengar dari tentang petroleum system itu pernah dengarnya komponen utama sistemnya Apa itu? seperti batuan sumber, Batuan sumber, batuan induk, betul. terus batuan reservoirnya, Iya, sama migrasi mungkin Pak. migrasi, ya. Terus? Sudah Pak.
Tapi kalau ngejelasin gitu, tadi dari mulai proses batuan induk, bermigrasi ke reservoir itu udah kebayang. Tadi kan saya sempat ngejelasin tuh. Sedikit mungkin Pak. Kebayangnya sedikit. Kenapa? Yang nggak kebayangnya di mana? Mungkin di batuan reservoirnya Pak. Kenapa tuh? Kan porositas tuh ruang kosong ya Pak. Nah, ada matriks. Ya, itu tuh bakal diisi sama fluida kan Pak? Iya, tuh. Dia ada batuannya kan, ada butirannya. Iya, Terus? masih bingung Pak. Diisinya itu fluidanya tuh oleh minyak atau air gitu Pak. Iya, awal mulanya dia air, bayangin rongga-rongganya itu air, kemudian dia terisi menjadi minyak ketika memang ada minyak yang masuk ke situ gitu. Gitu. Baik Pak. Nanti saya coba cari ininya ya, videonya ya. Itu ada sebenarnya. Terus apa lagi? Mungkin itu saja Pak. Oke. Kemudian Lanjut Pak. Diva. Diva nih. Ah, ya, Mas Diva Mahendra. Silakan Mas Diva. Ini yang laki-lakinya nggak ada suara. Dari Fasya ya. Lakinya nggak ada. Iya. Pernah aja. Lu juga kita laki-laki gitu ya. Oke, lanjut ya Fasya. Ya, Fasya tadi. Tadi ya. Tadi pertanyaan Pak Rido. Apa yang diketahui tentang migas ya? Sistem migas. Ya Pak, maaf. Mungkin kalau sejauh ini pengetahuan Fasya tentang oil dan gas itu tentang anti clean dan syncline ya Pak. Kalau untuk ke marine itu sendiri mungkin belum sejauh itu Pak. Ya, Jadi oke. kita masih mempelajari yang di daratan gitu Pak, belum sampai ke itu laut. Iya, oke, betul. Emang semuanya juga betul-betul. Itu kan daratan laut itu lebih ke arah ini ya, keadaan surface ya. Berarti kalau untuk lingkungan pengendapan gitu udah ngerti? Halo, Mas, siapa tadi? Fasya, Pak. Masih Fasya. Fasya, untuk lingkungan pengendapan gitu udah paham kah? Oh, iya Pak, insya Allah Pak. Terus tadi yang darat laut itu gimana maksudnya? Jadi kayak semisal ada cerita-cerita gitu Pak, ngobrol kalau misalkan Tamina itu kerjanya banyak di laut gitu nyari oil dan gasnya gitu Pak. Sedangkan setahu Fasya gitu, kalau perangkapnya itu di daratan gitu Pak, di benuanya itu sendiri, di anti-clean-nya. Itu sebenarnya lebih ke arah surface-nya sih, Mas Fasya. Jadi kita itu bisa ada di darat, bisa ada di laut, tergantung dari lokasinya. Jadi kalau misalnya nih jebakannya itu eh, adanya di darat, ya dia jadi di darat gitu. Kebayang nggak ya? Hmm, Bayang Pak. kalau Kalau untuk jebakannya kesulitannya sendiri Pak, kesulitan lebih gimana? baik ngambil yang mana Pak? Kesulitan apa nih? Eh, untuk eksploitasinya, untuk
mengekstrak minyak Oh, dan gasnya? lebih baik tergantung sebenarnya kan. Jadi kalau di eksplorasi eksploitasi itu tergantung keekonomiannya kan. Kita ngebor itu ujung-ujungnya mencari uang ya, mencari keuntungan ya. Karena kan perusahaan bukan tempat sosial gitu ya. Walaupun memang ketahanan energi yang di ini ya. Jadi kalaupun dia di laut, tapi ternyata sumber dayanya itu besar, itu bisa menutupi harganya yang mahal di laut gitu. Sebaliknya, walaupun dia di darat, tapi sumber dayanya kecil, menjadi tidak ekonomis, dia menjadi tidak bisa dikembangkan, gitu Mas. Jadi tergantung sisinya ada banyak gitu, ada multi komponen ya, ada uang yang harus dikeluarkannya, biaya buat ngebornya di darat atau di laut. Kemudian yang kedua, berapa banyak yang saya dapatkan kalau saya ngebor di laut atau ngebor di darat gitu. Kalau ada, syukur-syukur gitu di darat besar, gede, pengeborannya murah. Nah, itu yang kita cari juga gitu. Itu Mas Pasya. Baik, Pak. Terima kasih. Tapi kalau tadi yang lingkungan pengendapan itu berarti udah ngerti dari darat ke laut gitu. Iya, sudah, Pak. Saya samping. Saya ngambil-ngambil ini dulu ya, sih. Jadi bahannya agak susah mau Mas apa Okta. Mungkin nanti kalau dikasih kesempatan lagi bisa saya buatin. Aduh, jadi ngerepotin ya Pak. Ya, paling ini aja paling takutnya kalau ini bisa Apa yang tuh? kalau belum ada juga nggak apa-apa Kak, Pak, untuk sesuai ini tema awal. Ya, Hmm. ya, ya. Oke, ini saya share dulu, ini saya buat Oh ya, chat siap aja Pak. sih. Siap. Heeh. Satu lagi Pak, biar supaya ini kan biar lengkap ya. Masih ada Siva di terakhir di bawah. Mana? Oh iya, satu lagi Nah, Siva, itu dia. silakan. Tadi yang nggak ada Andi, Aprizal. Aprizal sama Pak. Diva ya. Mm. Coba Siva. Iya, Pak. Mengenai petroleum ya, Pak. Iya, sudah diketahui itu Kalau apa. kalau saya sendiri mungkin petroleum itu kan minyak bumi. Nah, bagi saya itu masih apa ya, cukup awam, Pak. Soalnya kalau saya sendiri, kalau saya pribadi gitu, Pak, untuk paham materi ini tuh harus mendengar beberapa kali, membaca beberapa kali, jadi harus gimana ya? Kalau untuk langsung kayak gini tuh masih masih diproses gitu ya Pak, masih Iya, oh ini tuh ada gimana jelasin. Ya pokoknya gitu Pak, iya masih nggak apa-apa. Saya coba ini ya. iya saya baru Tapi paham dasarnya. belajar ini dari mana? Oh petroleum tuh saya denger aja Pak. Ini kan rada-rada berhubungan dengan paleontologi ya Pak. Ternyata Gimana? Ternyata. karena gimana ya jelasin. Oke, oke. Ya berhubungan dengan minyak ya Pak ya, karena kan di paleontologi itu ada fosil kayak gitu yang bisa dijadikan minyak juga, jadi Hmm, nyambung petroleum begitu Pak. oke. Coba nih ya. Nih jadi saya share ini, mudah-mudahan ini ya. Jadi saya coba ini deh, ngebuat lagi. Kalau misalnya ada sharing lagi boleh. Tapi ini saya coba bikin secara Ya, quick. Pak. Insya Allah Pak, Uh, nanti ada mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Soalnya kan jadi suatu tantangan tersendiri ya, Pak kayak Betul, Pak. ketika kita emang nggak, saya emang beberapa kali suka sharing-sharing gitu. Siap, Pak. Gitu. Kita pengen tahu. Nah ini sebenarnya petroleum system itu, jadi sebenarnya emang dia suatu sistem yang
agak kompleks memang betul gitu. Nah, ini tadi saya coba menyampaikan bahwa ini ada kelihatan kan ya ada gambar lingkungan pengendapan. Jadi sebenarnya memang di sini tuh lingkungan pengendapan itu terdiri dari mulai darat sampai ke laut. Ini ngerti kan ya tadi Mas Fasa? Halo? Iya, Pak. Ya, jadi kita ada punya pengendapan di ini di mana nih? Kita ngomongin sedimentologi aja Eh, nih. Ini pengendapan di mana nih? Yang saya tunjuk kelihatan nggak? iya, Pak. Di mana itu? Masih sekitar daratan, Pak. Daratan, Sungai. sungai, betul. Iya, Udah kebayang kan kalau sungai itu gimana kelok-kelok gitu ya? iya, Pak. Nah, terus kemudian ini ke arah mana nih ke sini? Ke arah laut, laut Iya, dalam. ke arah laut, laut dalam. Nah, itu ada Iya, masing-masing ada model pengendapannya gitu ya. iya, Pak. Nah, dari sini masing-masing itu punya model porositasnya. Ini yang tadi Mbak Dias ya atau Mbak Diva ya. Eh, Mbak Dias ya tadi yang ngomongin porositas ya. Betul, betul Pak. Yes, tadi. Jadi dari porositas ini hubungan dari lingkungan pengendapan ini adalah ke porositas di sini gitu. Jadi kalau kita mau memisahkan antara yang tadi, jadi kalau kita bayangkan gitu lingkungannya dia tenang, yang diendapkan itu apa, Mbak Dias? Baik, Pak, bagaimana, Pak? Kalau lingkungannya yang tenang gitu, yang akan lebih diendapkannya butirannya yang kasar apa yang halus? Kalau Udah, udah belajar yang sedimentologi kan? yang kasar, Pak, mungkin. Karena yang halus akan terbawa. Yang Kasar. lingkungan yang tenang, yang relatif arusnya pelan itu biasanya yang akan diendapkan Yang kasar mungkin. yang kasar Batuan apa ya? sedimen yang butirannya halus, Pak. Yang butiran halus. Jadi kalau dia halus mungkin di sini Mbak dia. Jadi kebayang ya ketika dia halus, dia akan settling, maka dia akan tidak memiliki pori, betul nggak? Betul, Pak. Nah, tidak memiliki pori. Nah, dari yang tidak memiliki pori itu biasanya kebanyakan dia menjadi batuan induk, non porus, non permeable. Ini batuan induk tuh di sini. Nah, ketika dia tadi sebaliknya kalau dia arusnya kencang kayak di sungai, di delta, itu dia akan lebih mengendapkan batuan yang kasar apa yang halus. Yang kasar, Pak. Yang kasar, betul. Makanya Iya. itulah jadi target-target dia memiliki pori seperti ini. Itu kalau terlalu halus kan akan jadi seperti ini ya. Nah, kalau dia kasar, dia akan seperti ini. Dia memiliki butiran yang tidak terkoneksi ataupun bisa terkoneksi, tapi masih memiliki pori-pori di antaranya. Inilah porositas, dan ini biasanya adanya di batuan yang porus atau kita bilang sandstone. Jadi kalau dari sini, Mbak Dias, yang reservoir yang mana? Reservoir yang Saya yang Kak, besar, Pak. Ya, yang mana? Yang kanan. Yang kanan, betul. Karena dia memiliki pori ya. Nah, sekarang Mbak ngebayangin yang biru-biru ini saya ganti jadi minyak, jadi hijau-hijau. Bisa kan? Bisa, Pak. Nah, kalau yang ini saya ganti jadi hijau, bisa nggak kira-kira? Ada isi minyaknya. Tidak, Pak, seperti itu. Susah kan? Makanya ini tidak baik sebagai reservoir. Yang ini bisa sebagai reservoir. Gitu. Nanti kan ada sayatan tipis ya. Itu semua kita lihat di sayatan tipis sebetulnya. Mana yang bisa jadi reservoir, mana yang tidak bisa jadi reservoir. Gitu. Nah, dari sini kita udah tahu tuh. Jadi sebenarnya batunya itu bisa dari lingkungan tadi ini yang disampaikan Mas Fasya, bisa dari darat, bisa dari laut. Tinggal kita nanti ngelihat di sininya di dalam satu petroleum system itu, ini ada batuan induk,
atau batuan sumbernya source rock, ini biasanya dominannya itu yang bagus yang ini. Nah, ketika dia terkena temperatur ini, pemanasan, jadi temperatur itu semakin bertambahnya kedalaman, ini ya, teorinya dan memang realitanya, itu pasti akan mengalami penambahan suhu. Bayang nggak? Eh, kita panggil Mbak Siva, kebayang nggak nih? Temperatur semakin dalam, semakin tinggi. Bener nggak? Kalau belajar inti bumi itu temperaturnya berapa tuh? Tinggi banget kan ya? Ingat saya, Pak Okta ya, tinggi ya. Betul nggak Mbak Siva? Betul, Pak. Tinggi ya temperatur bumi, inti bumi. Tinggi, Pak. Soalnya Nah, di kita itu sebenarnya cuma dari kulitnya aja gitu. Masih tersisa mungkin sekitaran 200 sampai 50 degree Celcius. Kita aja sekarang di atas ini berapa? 20-30 degree ya. Kalau di Bandung mungkin 28 ya kan? Bener nggak? 16, lagi 16 Pak sekarang. Oh, lagi 16. Saya di sini 28 panas. Masih limutan terus kayaknya. Gitu. Jadi sebenarnya seiring bertambahnya kedalaman, ini kita ngomongin meter ya, 2000 meter, 4000 meter, 8 kilo ke dalam, itu semakin panas. Gitu. Makanya kenapa biasanya, biasanya lagi nih ya, batuan induk itu, ini kita ngomong yang simpel aja, batuan induk atau sumber itu akan ada di lokasi yang lebih dalam daripada batuan reservoirnya. Gitu. Tadi balik lagi ya, di sini kita ngomongin porositasnya di sini buruk, di source rock, di batuan induk, sedangkan di reservoir ini porositasnya yang baik, yang berrongga seperti ini, sehingga akhirnya eh, dari batuan induk yang memiliki organik material ini berubah menjadi oil dengan temperatur yang tinggi ini, baru dia bermigrasi ke dalam reservoir. Kira-kira gitu sih gambaran simpelnya. Nah, satu lagi, ini mungkin ada yang kelupaan, di antara reservoir ini tutupannya adalah batuan yang seperti ini lagi. Sehingga akhirnya si minyaknya ini terperangkap di dalam reservoir, tidak bisa lari ke permukaan. Misalnya ini permukaannya ya, jadi minyaknya keperangkap di situ. Gitu mungkin untuk mengenai gambaran sederhana dari petroleum system ini sendiri. Gimana tuh? Bayang nggak Mbak Bias? Mas Fasya? Nah, tadi yang teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi nih. Mm-mm, Mulai betul. ini ya Pak ya. Lebih jelas gitu ya untuk Iya, istilah-istilah komponen istilahnya. gambaran-gambarannya alhamdulillah makin jelas. Gimana dari penjelasannya Farido tadi ada yang masih ingin ditanyakan? Jangan sungkan Pak ya. Soalnya emang Iya, santai aja. Justru jadi santai. tahu gitu loh. Jadi saya Ya, tahu harus ngejelasinnya kemana. Santai aja. Nggak ada pertanyaan bodoh loh. Saya dulu diajarin gitu. Bener nggak ya? betul Pak. Nanya aja. Jadi kita justru suatu pengajar yang baik tuh tahu gitu. Dia tahu, oh berarti audiens saya segini, saya harus masuk ke situ gitu. Jangan saya paksain dengan materi saya, nggak akan nyambung nantinya, sayang. Gitu. Silakan nanya aja, nggak apa-apa. Gimana? Ya Mbak Dia silakan. Udah dibuka, buka aja mic ya. Maaf Pak, izin bertanya mengenai eh, Mm-mm. bagaimana metodenya eksplorasi yang digunakan untuk menemukan cadangan migasnya, Bapak? Bagaimana metodenya? Oke, metodenya kita menggunakan data seismik. Nah, nggak apa-apa. Saya bentar ya, saya keluarin dulu slide-nya ya. Betul, metodenya ya. Sini ada nggak ya? Pengalaman 13 tahun keluar Ini semua Pak. nggak apa-apa ya. Nggak Nggak apa-apa ya, apa-apa Pak. Kang Okta. Maksud saya kan tadinya Santai. mau ada exercise ya. Kita sesuai ini aja ya. Ini Pak nggak apa-apa. Itu Eh, memang ini aja di kondisional saja Pak. iya, iya. Kita Ini apa? improvisasi aja ya. Ya siapa? Yang penting ya Nah, ada ilmu yang tersampaikan ya Pak. Dengan betul, baik Pak ya. betul. Aduh. Itu pakai data seismik, Mbak, sebetulnya. Saya ini dulu ya. Sebentar, saya minta waktu bentar ya. Saya stop share dulu. Hmm. Pengalaman 13 tahunnya untuk menjawab Pak ya. Dipakai Pak. Hah? Pengalaman. Loncatan Aduh, nanti sini ya. iya. Nah ini maksudnya. Soalnya, Banyak Masya Allah.
Kalau Terkadang kan gitu kalau iya Pak, kita diskusi itu kita nggak tahu kan betul. apa saya bawa materi nih datang gitu kan terus tiba-tiba oh terlalu nggak apa terlalu ketinggian kan saya bukan ketinggian saya nggak bilang ketinggian ibaratnya karena ini kan sebenarnya semester awal ya saya juga nggak expect gitu ternyata emang apa harus yang simpel-simpel dulu tadi itu Mas Okta Iya Pak, apa-apa. mingguan pengendapan dulu gitu ya. Mhm. Ya mungkin saya mistis itu nggak apa-apa saya Iya. coba. Kemarin pas obrolannya saya juga kurang lengkap kemarin mau ngabar ini. Eh, jadi kalau Mbak udah belajar pemetaan di kampus Sudah, Pak. sudah ya sudah belajar pemetaan kan ya ada udah ke lapangan belum? Baru itu Pak kemarin. Hmm? Ah, harusnya 2 kali ya, tapi kemarin itu baru Betul, betul. sekali, baru ke Gunung Batu untuk ini rocksnya. Untuk Tapi udah sedimenternya belum. oh sedimentarinya belum. Oke, itu berarti di sini juga semua belum pada sedimentari berarti ya. Betul Pak, untuk Belum, Pak. lama ini belum. Ya, ya, ya Satu mungkin di satu situ. Jadi, diameter. Belum kebayang Pak kayaknya. iya, iya, saya jadi ngerti. Oke, jadi sebenarnya itu tuh semua nanti itu akan dipelajari pas pemetaan. Saya jadi ini ya, apa ya? eh, Wah, nggak apa-apa Pak, ini meringankan tugas saya Pak. Dan mohon maaf jadinya takutnya Bapak jadi ini kan belum dipersiapkan enggak ini. mm, Oh, sebentar. Kalau lihat peta geologi udah pernah Mbak, teman-teman semua Mbak Dias, peta geologi udah pernah. Sudah, Pak. Sudah, tapi ngukur strike dip gitu belum pernah. Sudah, Pak. Waktu di Oh sudah, di praktikum ada kan ya harusnya ya. ada juga, Pak. Eh, kalau bikin peta geologi sendiri Belum sepertinya, Pak. belum ya. I- iya Pak, belum mereka. Mereka nggak tidak ada apa pemetaan awal nggak ada Pak. Kalau kalau kuliahnya ada gitu Oh kan. kuliahnya. Jadi udah dapat kuliahnya, tapi merekanya sendiri belum nyoba pemetaan geologi ke lapangan gitu. Nah, Tapi itu. mereka sudah pernah Oh, coba buat di praktikum pemetaan, bikin peta geologi kayak gitu. Hanya belum ke lapangan dan bikin beneran data dari lapangan seperti itu. oke, baik, baik. Ini agak ini tricky. Bentar. Kalau contouring itu udah bisa berarti. Udah pernah kan ya? Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mencari hidrokarbon itu lebih ke arah sebenarnya pemetaan, tapi yang dipetakannya itu bawah permukaan. Nah, pemetaannya itu sebenarnya idenya itu sama kayak pemetaan geologi gitu. Persis banget. Cuman bedanya itu kita menggunakan data seismik gitu. Eh, kalau misalnya eh, bentar. Sebentar ya. Aman Pak.
Nah, mungkin ini. Saya tadi nyari itunya. Kalau di ini udah kelihatan ya? Halo? Kelihatan Pak. Jadi gini Mbak Dias, eh, gimana cara kita ininya itu ada namanya pemetaan subsurface, pemetaan bawah permukaan. Nah, itu diambilnya dari data seismik. Ini contohnya seperti ini. Ini ada data seismik gitu ya. Di sini kan pasti geofisika gitu belum familiar ya Mas Kang Okta ya. Nah, dari sini kan kelihatan nggak ini Mbak Dias ada layer-layer kayak gini kita bilang. Terlihat, Pak. Terlihat ya, Bisa ada banget bentuk. Rizal nih suaranya. Eh? Andi lagi kerja deh kayaknya Gitu. belum bisa on Iya, mic. jadi dari sini Ya kan soalnya kelihatan ya beberapa mahasiswa memang ini Pak sambil kerja apa? part time ya karena ini. Oh, Jadi gitu. memang ada beberapa yang hanya bisa mendengarkan untuk beberapa Iya. saat. Nah, ini kelihatan kan ya, saya di sini narik-narik nih ya. Ada yang saya tarik kayak gini ya. Kelihatan nggak? Halo, Mbak Dia? Terlihat, Pak. Nah, itu adalah hasil dari pickingannya. Atau kita bilang kita petakan. Ini kalau kita tarik, ini ada, jadi ini tuh seismik, ini ada X-nya, sebenarnya ada sumbu X ini lebih ke arah jarak. Jadi kalau kita bilang potongannya ya, ini A, ini B gitu, atau kita bilang ini kiri, ini kanan gitu ya. Ini tuh potongannya seperti ini. Ini A, ini B. Bayang ya? Jadi kalau kita potong, ini gambar petanya, ini map view yang kanan ini. Jadi kalau kita ngelihat dalam skala peta gitu ya, dalam peta, nah ini map view, yang sebelah kiri ini adalah section atau vertikal. Kita bilangnya section view itu seperti ini. Gitu, gambar potong di sini, kita akan lihat bentuk seperti ini. Nah, ini adalah perbedaan kontras batuan sebenarnya. Jadi geofisika itu, seismik itu ngelihat perbedaan kontras antara layer yang ini dengan layer yang bawahnya. Kebayang ya? Ini kita ngelihat di sini, ini ada kedalamannya. Memang ini masih skalanya ini adalah waktu. Ini sebenarnya bisa diinterpretasikan sebagai kedalaman juga nantinya dengan metode geofisika. Nah, dari sini kita melakukan interpretasi yang ini, Mbak. Ini. Nah, ini kita bikin map view, bilanglah ini layer 1 gitu ya. Ini yang saya warna hitam, layer 1. Nah, ini adalah peta daripada layer 1. Kebayang nggak ini bentuk anti-clean-nya, Mbak Dias? Terbayang, Pak. Nah, dari sini, dari hasil ini kita buat contouring di dalam peta, jadilah seperti ini, kira-kira gambarannya. Nah, ini kita buat semua layer-layer ini. Nah, terus kan ada kontur yang lebih landai ini yang di atas nih ya, yang seperti ini. Kelihatan kan ya, ini lebih landai, ada batuan yang kemungkinan tidak terstrukturkan masif seperti yang bawahnya. Itu. Ini misalnya layer 2. Nah, ini yang layer 2. Nah, dari sini kalau kita petakan, mungkin kalau kita ngomong kerapatan kontur ya, yang kanan ini, map view ini adalah map view layer 2. Gitu. Nah, untuk yang layer satunya, itu dia lebih rapat. Jadi bisa jadi konturnya ini, sorry, saya rapetin. Kalau dia lebih rapat, dia akan jadi begini mungkin. Nah, gini, kira-kira ini kalau diiniin ya, seperti itu. Kebayangkan ya, ini yang map view layer 2, dia lebih landai, sehingga konturnya, ini yang puncaknya itu ada di tengah sini. Gitu. Sedangkan layer 1, ini map view layer 1, dia lebih rapat, lebih terjal konturnya,
sehingga dia akan menyebabkan map bentuknya seperti ini. Ini untuk yang layer 2, dia lebih landai konturnya, sehingga dia akan menyebabkan konturnya kelihatannya lebih landai gitu di sini. Nah, dari sini setelah kita petakan ini, kita melihat ada anti-clean di sini, maka kita akan mengusulkan titik sumur di sini. Tapi ini setelah dengan proses tadi yang di atas, jadi udah kita lihat, oh ini ada batuan induknya. Sebenarnya yang tadi kita petakan itu mungkin hanya bagian dari strukturnya aja, perangkapnya aja. Jadi kalau yang tadi kita petakan itu mungkin lokasinya di sekitar sini. Misal ya, ini saya cuma ngambil potongan-potongan aja dari internet sih. Jadi kita buat analoginya itu tadi seismiknya sekitar sini. Nah, untuk melihat yang gede ini, kita butuh seismik yang regional. Biasanya itu ukurannya lebih gede, jadi kita bisa ngeliat sampai ke arah kitchennya. Mungkin ukuran seismiknya sebesar ini gitu, luasnya, panjangnya. Kalau yang tadi itu mungkin hanya sebesar ini, jadi kita bisa memetakan secara detail dari layer-layer reservoirnya ini. Gitu. Jadi semuanya juga interpretasi, ya balik lagi tadi lebih ke arah mengimajinasikan bahwa ini batuannya porus, kemudian semakin ke arah timurnya itu menjadi tidak porus karena lingkungannya tadi yang berbeda seperti itu. Mungkin ada ini nggak gambaran nggak? gitu. Sedikit ya. Jadi kalau ya bikin petanya, ini seismiknya let's say udah kita petakan gitu, tapi konturnya begini Mbak. Ini konturnya gini, oke ya, rata up dip-nya satu arah. Jadi kalau kita potong sectionnya, bikin potongan AB itu dia begini. Nah, layer kayak dari ini A, ini B. Kira-kira mau dibornya di mana? Di apa? Kenapa di A? Sebuah cipta. Iya, tapi kita gitu. Jadi kalau dapat datanya seperti ini, eh, kita akan berani itu buat ngebor di kontur yang seperti ini. Karena ini akan terus ngebuka untuk kasus yang model struktur ya. Tapi kalau di dalamnya ada stratigrafik beda lagi. Cuman kita ngomong yang simpel aja dulu. Kalau kayak gini berarti agak susah ya. Tapi kalau ternyata kita perluas seismiknya, ternyata kita akhirnya menemukan lagi di sini. Ternyata kita perluas lagi baru dia ada anti clean-nya di sini. Gitu. Nih, baru ada anti clean-nya di sebelah sini. Ini ternyata kita nambahin data seismiknya, kita lebarin lagi ke sini, baru ini akan membentuk, baru agak kelihatan ujungnya itu ada di ujung sini. Nah, kayak gini. Jadi data itu sangat berpengaruh gitu buat kita melakukan suatu analisa. Bayangkan ya, kalau kayak gini akan ngebor di mana? Di posisi A ya. Iya, di sini kan ya. Ya, di puncakannya itu ya. Betul. Nah, itu semua kita dapatkan dari data seismik ini. Nah, sama case-nya nih. Kalau misalnya kita dapat potongan data seperti ini datanya saya potong segini, gitu. Ini loh, tolong interpretasiin kayak gini. Bisa nggak? Bisa aja, benar nggak? Tapi akan menghasilkan data ini kepotong setengah berarti. Kita nggak belum tahu sebarannya. Makanya diperlukan penambahan data kalau misalnya kita udah ngeliat seperti itu. Jadi datanya cuma gini doang nih nanti jadi. Nah, jadi kalau misalnya datanya saya potong setengah, kita cuma akan ngelihat konturnya segini, bener nggak? Benar, Pak.
Jadi beresiko kita kalau mau buat ngebor kayak gini, kita nggak tahu. Kita harus beli data lagi, atau kita tambah data, kita akuisisi seismik lagi dengan menambahkan ini yang lebih lebar lagi, segini. Ternyata begitu kita tambah yang ini, maka kita bisa lihat keseluruhannya bahwa dia adalah suatu antikli yang seperti ini. Itu common di kita di migas, di ujung-ujung WK gitu ya, kita ngelihat ini ada kayak kemungkinan antiklin nih. Akhirnya kita run seismik kayak gini, taunya hilang antiklinnya. Emang bener hilang gitu, nggak ada. Itu emang resiko bagian dari eksplorasi migas begitu. Itu kira-kira Mbak Bias. Gimana cara kita mengeksplorasi, kita membutuhkan data geofisika. Makanya tadi di pembahasan awal saya sampaikan bahwa kita itu adalah Trinity tanggungan tambahan 4G ya. Ada geologi, geofisika, geochemistry, dan geological history. Gitu. Kalau sebenarnya tadinya materi ini adalah hanya geochemistry-nya aja. Cuman nggak apa-apa, kita berkembang aja, kita improvisasi bahwa sebenarnya yang teman-teman butuhkan itu apa. Gitu. Jadi saya kasih gambaran, kalau kita untuk mencari jebakan itu, kita harus pemetaan. Nah, sebenarnya awal mulanya itu dari pemetaan geologi, belajar cara ngukur strike depth, gitu ya, belajar bikin contouring. Saya lagi nyari peta geologi yang simpel sih, dari tadi. Mungkin Susah nyarinya, nantinya, Pak. iya, dari peta geologi itu kita dapat mana antiklin, mana sinklin. Itu sebenarnya udah gambaran awal buat kita melakukan pemetaan di migas. Tanya Pak, Ya, silakan. ini Andi ya yang tadi ditanya gitu, maaf. Oh iya, Barusan silakan Mas dulu Andi. gitu Pak. Untuk apa yang Bapak jelaskan itu sangat menarik gitu ya Pak, untuk saya gitu di teknik geologi itu sendiri mengenai tentang petroleum sistem ini sendiri gitu kan. Cuman beberapa waktu lalu juga gitu kan sempat berdiskusi tentang petroleum gitu kan. Cuman nggak terlalu banyak lah yang dikenal gitu kan. Cuman ada beberapa hal yang harus berusaha dipahami lebih baik lagi, yaitu terutama dalam sistem geostrukturnya itu sendiri Pak, dari si petroleum sistem ini sendiri gitu kan. Kemarin juga sempat berdiskusi tentang dry hole ya Pak yang ada di Pongkor kalau nggak salah itu di Bogor itu sendiri gitu kan. Ternyata dari si emasnya itu si emas dari si minyaknya itu sendiri ternyata tidak ada tempat untuk menampung si minyaknya itu sendiri. Jadi tidak ada pembatas lah untuk si menghalangi si jebakan emas itu sendiri gitu, yang menyebabkan si minyaknya itu dry hole gitu kan. Tapi indikasi dalam si minyaknya itu sendiri didapatkan dari adanya bekasan rembesan kayak gasnya itu sendiri yang ke atas ke permukaannya itu sendiri. Mungkin itu dari studi kasus yang saya dapatkan gitu, berdiskusi dengan beberapa alumni gitu Pak, yang khususnya tentang si petroleum system ini sendiri gitu kan. Nah, di sini tuh untuk penjelasan yang Bapak sampaikan itu sangat khususnya Andi sendiri itu sangat belajar banyak lah dari penjelasan Bapak. Cuman yang ingin Andi tanyakan tuh Pak gini Pak, karena kan kita tuh bekerja dengan waktu ya Pak, yang namanya sumber daya itu tetap gitu bahwa sumber daya itu akan habis pada masanya gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaanku, menjadi pertanyaannya itu, apakah sumber daya khususnya minyak gitu di Indonesia ini cadangannya itu sampai berapa tahun gitu Pak? Karena untuk saya pribadi gitu kan, ketika saya ingin memilih suatu keahlian gitu kan, itu yang akan menunjang saya untuk masa yang akan datang gitu kan. Jadi pikiran saya bahwa ketika saya memilih suatu bidang atau keahlian dalam geologi itu sendiri gitu kan, jika saya misalkan sekarang gitu kan lulus beberapa tahun gitu kan, sedangkan si sumber minyaknya itu sudah habis gitu kan. Nah, itu mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana sumber daya atau cadangan yang ada di Indonesia ini dan berapa tahun lah gitu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mas Andi. Jadi pertanyaannya lebih ke arah ke makroekonomik di Indonesia ya. Sebetulnya gini sih, ini rame juga sekarang di SKK Migas, terus di eh, Pertamina itu sendiri gitu ya. Tapi kalau di SKK Migas itu sendiri 2030 itu 2030 ya, berarti sekarang 2024.
let's say 2030 itu mencanangkan program produksi 1 juta barrel gitu. 2030 nih. Jadi sedangkan kita sekarang itu mungkin Indonesia saya lupa exactnya di berapa pastinya, cuman mungkin di range 500 sampai 700 ribu barrel per day. Jadi emang pemerintah itu berencana buat meningkatkan produksi ke segitu 1 juta barrel per day. Nah, terus penemuan-penemuan itu juga sebenarnya makin banyak sih, Mas Andi. Sebenarnya kayak sekarang itu di 3 tahun terakhir itu ada beberapa penemuan di eh, Mubadala, kemudian di Eni, kemudian di Harbor Energi itu besar-besar, Mas. Tapi dia memang lebih ke arah gas gitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini sekarang lebih banyak ketemunya itu gas. Dan itu bisa sampai mungkin gasnya itu ya berproduksinya itu mungkin bisa sampai 10-20 tahun ke depan gitu. Jadi sebenarnya Indonesia sendiri cadangannya itu atau sumber dayanya itu masih besar sebetulnya. Cuman basinnya sendiri kalau kita balik lagi Mas pernah lihat itu basinnya itu masih luas sekali. Sebentar. Untuk kalau ini saya ngambil juga dari eh, yang yang dianalisis yang seaborne itu sebetulnya ini saya share ini kelihatan ya Kelihatan Pak. nih. Nah dari sini itu ini basins yang ada yang sudah pernah dilihat itu ada 40 dan udah ada jumlah cadangannya. Tapi balik lagi kalau kita percaya sebenarnya oil itu ada di kepala manusianya, di kepala yang menganalisanya ya, geologi, geofisik, geochemis atau siapapun itu, dan itu emang benar. Kayak tadinya itu di sekitaran sini, di lautnya itu tidak diprediksi akan ada cadangan yang besar, ternyata sekarang Andaman menjadi menarik lagi, itu sekitar sini. Gitu. Itu ada, terus kita di sini di kota temukan juga sama INI baru nih gitu dan Pertamina juga ada di sini di NSO itu juga besar cadangannya yang diperhitungkan terus ada juga yang di sini kalau pernah dengar Pondok Aren itu juga besar cadangannya Mas jadi sebenarnya ya tergantung kita dalam mengeksplorasikannya sih sebenarnya jadi kalau menurut saya sih mungkin masih panjang ya, menurut saya. Cuman kan tadi kisi-kisinya 2030 aja pemerintah masih mencanangkan 1 juta barrel. Terus Indonesia transisi ke energi terbarukan itu aja prediksinya paling cepat masih di 2050 gitu. Itu kalau kita ngelihat secara makroekonominya ya, 2050 kita mau baru menuju ke green energy gitu. Berarti sebenarnya masih ada spare 20 tahun lagi Mas Andi kalau emang mau ke arah migas gitu. Itu sih kalau gambaran saya migas atau batu bara ya. Karena sebenarnya green energy itu kan agak kontradiktif nih. Batu bara itu masih dipergunakan sebagai pembangkit listrik tenaga utamanya ya. Walaupun sebenarnya green energy itu pengennya listrik, tapi sebenarnya dia ngecasnya juga dari batu bara gitu. Seperti itu Mas Andi, kalau dari saya sih gambarannya. Kalau masih pengen minat di migas ya. Atau Baik di Pak. batuan sedimen lah kita bilang gitu. Baik Pak. Ada Oh, satu Pak. pertanyaan lagi Pak, boleh Pak? Boleh, boleh silakan. Untuk kan setelah barusan Bapak menjelaskan gitu kan, itu menjadi apa modal besar gitu kan buat saya gitu kan khususnya terkait tentang minyak dan gas ini tuh sendiri gitu. Mungkin Andi meminta tip dan trik dari Bapak gitu kan selaku orang yang bekerja di migas itu sendiri, langkah apa sih yang harus saya lakukan gitu kan untuk bisa di posisi dalam artian gitu eh, berada di bidang migas itu sendiri, Pak. Khususnya kan kami D3 gitu Kak, Pak. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin ada beberapa gap gitu kan. Nah, itu yang mungkin jadi perhatian buat saya ketika saya ingin masuk di
bidang migas ini. Mungkin saya ingin menanyakan tentang tips dan triknya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Mas. Ini pengetahuan yang saya tahu ya, saya pahami, terus yang saya yakini gitu, karena saya beragama Islam gitu, saya tetap sih yang pertama saya tauhid ya kepada Allah dulu, saya berdoanya meminta, saya Islam gitu ya, jadi saya menyampaikan sesuai dengan keyakinan saya. Yang pertama ya tadi berdoa dulu sama Allah, saya pengen misalnya nih kalau pengen ke migas, saya pengen ke migas gitu, dan diimbangi dengan ikhtiar itu Mas Andi. Jadi kalaupun kita berdoa terus-terusan tapi tidak ada ikhtiarnya, sunatullahnya tidak akan ada gitu. Karena apapun itu kan pasti ada pergerakannya, ada ikhtiarnya. Contoh misal Nabi Musa membelah lautan, tetap aja tongkatnya harus digerakkan, ya kan? Tongkatnya digerakkan atau dihentakkan ke tanah, baru eh, lautnya terbelah gitu. Jadi tetap harus ada sunatullahnya, itu harus ada ikhtiarnya kalau dari keyakinan saya. Nah, ikhtiarnya ini yang sekarang kita eh, pelajari. Jadi kayak misalnya pengen ke migas, berarti kan harus mempelajari tentang migasnya itu sendiri, terutama petroleum system, mulai dari tadi dari reservoir, sosroknya, seal-nya, trap-nya, dan kapan dia bermigrasinya. Dan itu memang perjalanan yang panjang sih. Dulu saya juga pas kuliah juga masih mempelajarinya. Ya kita pada saat itu kan masih saya coba di migas, nyoba di batu bara saya pelajarin gitu ya. Karena kita nggak tahu akan sampai di mana. Cuman pada saat nantinya interview atau aplikasi yang saya masukkan itu, saya setidaknya tahu lah basic-basicnya gitu. Karena kalau untuk sampai ke memang saya pelajari itu seiring berjalannya waktu sih Mas Andi gitu. Terus mungkin yang kedua juga yaitu tadi kan sebenarnya di luaran itu ada kayak IAGI yang free gitu ya. Terus ada selain yang di kampus ya, itu mungkin bisa diikutin ya walaupun memang misalnya nggak ngerti ya saya sampaikan ya, ya diterima dulu aja sambil kalau emang misalnya ada waktu bisa senggang ya dibuka Google-nya gitu ya, dibuka Google-nya, dicari batuan induk itu apa, batuan waduk atau reservoir itu apa gitu. Seperti itu sih Mas. Sama yang ketiga itu kan kemampuan teknis ya, kemampuan non teknisnya gitu. Karena terkadang suatu perusahaan cari orang bukan yang pintar gitu ya, bukan yang eh, eh, bukan yang super pinter gitu, enggak. Karena terkadang mereka tuh pengen mencari orang yang bisa dididik, yang bisa dibina gitu ya. Karena kalau orang terlalu pinter tapi attitude-nya kurang baik, ketika dikasih tahu dia nggak mau, ketika diberi arahan dia menolak, otomatis perusahaan juga malas gitu. Ngapain mending aku cari orang yang bisa untuk diajak kerjasama. Seperti itu. Karena rata-rata orang yang super pintar itu pasti larinya akan ke riset atau dia lebih ke arah eh, ya yang dimana dia bekerja sendiri gitu. Tapi kalau perusahaan kan rata-rata mencarinya yang team working ya, gitu sih Mas. Jadi kombinasi sih. Yang pertama tetap kalau saya pribadi adalah eh, terhadap Allah gitu ya. Baru yang kedua hubungan dengan manusianya. Baik itu skill atau soft skill itu sebisa mungkin yang dipelajari. Gitu sih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya seperti itu mungkin gambarannya Kang Okta. Mungkin ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nggak apa-apa nih. Siap. Kalau yang silakan. Maaf Pak, izin bertanya Oh iya silakan Mas Asya. untuk em, materi yang tadi tentang data seismik itu sendiri, em, alat yang digunakan biasanya itu sama seperti hidrologi bukan Pak? Kayak misalkan eh, menggunakan terameter kalau nggak salah alatnya, kayak ABMN gitu. Karena di pemetaan bawah permukaan itu mungkin
tidak terlihat ya Pak. Jadi sulit untuk membayangkan juga kayak di permukaan gitu pemetaannya. Iya, betul betul. Pemetaan di bawah permukaan itu kalau di ini geofisika, metode geofisika seismik akuisisi namanya. Itu dia menggunakan geofon. Jadi saya googling bentar ya. Jadi semua tuh ada di Google Mas sebenarnya. Ini aja saya bisa cepet nih langsung nyari ya. Bentar. Beda dengan zamannya Pak Ridho dulu ya. Beda, saya dulu nggak ada yang ini. Sama ini sih, kalau misalnya ada kayak gini, ya sebenarnya apa ya? Kalau emang mau diskusi lebih lanjut, misalnya Japri itu nggak ada masalah Pak Okta, silakan aja. Saya juga dulu pernah tuh waktu itu saya bikin kayak grup discussion, jadi dari diskusi apa yang tertarik, mahasiswa yang tertarik, kita bikin satu grup gitu. Dari situ nanti ya udah kita diskusi, kita ini. Cuman waktu itu memang akhirnya mahasiswanya udah pada kerja semua, ya sudah gitu. Nggak saya lanjutin. Begitu sih, Pak Okta. Baik Kadang Pak, saya suka ada lanjutannya. Kalau siap. emang mau silakan dibuat. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Insya Allah ditampung Bantu-bantu. Pak. Terima kasih banyak ya untuk infonya. Insya Allah ditampung pasti didiskusikan lebih lanjut. Iya. Jadi ada alatnya itu namanya geofon. Nah, geofon itu dia tujuannya buat menangkap gelombang. Ini, nah kayak gini ini kan ada hydrofon, ada geofon. Gitu. Itu biasanya di geofisika, Mas. Sebentar. Saya geofon tujuannya buat menangkap gelombang. Nah, ini ada nih di Google. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Ini geofon. Jadi kalau tadi kita misalnya punya surface gitu ya, ini surface. Kelihatan nggak ya gambarnya? Terlihat Pak, Kelihatan. Oke, nah terlihat. ini kita tanam nih geofon ini. Sorry. Jadi dia ada ininya, ada ilmunya lagi. Nah, ini ilmunya teman-teman geofisika. Ini geofon ini kita tanam, gitu ya. Ada jaraknya nih antar geofon itu sesuai dengan desain yang udah disepakati, gitu ya. Misal ya, misal ini geofon kita tanam, dibentangin. Nah, ini panjangnya itu misalnya let's say puluh puluhan kilo biasanya. Nah, ini misalnya kita bilang panjangnya ini 10 kilo, itu udah jauh banget, size itu udah gede banget nih, lumayan 10 kilometer. Nah, ini tim yang ke lapangannya lagi. Nah, ini misalnya geofonnya itu ditanam. Tuh. Jadi tanam di permukaan. Jadi kita gali dulu sampai ke batuan yang relatif eh, keras. Jadi kita bilangnya ada batuan. Jadi kalau misalnya ini masih lunak, dia nggak bisa. Dia harus ditanam dulu. Mungkin bisa sekitar 20, 30, atau 40 meter. Ini ditanam. Nah, terus ada sumbernya. Biasanya itu pakai dinamit. Jadi ini biasanya ada sumbernya, misalnya ada, kalau terakhir itu Pertamina pakai Fibrosis, jadi kayak truk gede gitu. Eh, itu di Kuningan. Nah ini ada saya gambar truknya, kayak truk gede gitu, ukurannya gede. Nah kayak gini kelihatan ya. Ini truk gede gini, misalnya dia ditaruh di sumbernya di sini. Ini truknya misalnya di sini gitu ya. Nah nanti dia akan menghentakkan dentuman-dentuman gitu. Nah, dentuman-dentumannya itulah gelombang yang akan ditangkap oleh geofon ini. Gitu. Jadi ini ada gambarnya kebetulan. Geofon atau receiver. Jadi prinsipnya gini. Nah, ini. Jadi ini yang geofon yang udah kita tanam tadi. Kelihatan ya? Ini ada truknya, Terlihat vibrator Pak. truk. Ya, ini bisa diganti pakai dinamit gitu. Ini kalau pengen yang dalam-dalam itu pakai dinamit biasanya. Makanya ini akan ada pengawalan dari tentara kalau yang pakai dinamit itu.
Nah, terakhir itu Pertamina sama Elnusa, vendornya itu Elnusa, itu ngelakuin di Kuningan pakai mobil truk kayak gini. Ini mobilnya yang kayak gini. Itu didatengin dari luar tuh kalau nggak salah. Didatengin dari luar, jadi dia mengeluarkan dentuman. Nah, setiap dentuman itu akan menghasilkan pantulan gelombang. Ini kelihatan ya. Jadi kalau kita ngomongin satu gelombang, itu berarti dari sini mantul ditangkap sama geofon yang tadi udah kita tanam. Gini. Gitu. Nah, ini waktunya kan waktu gelombang gitu. Kecepatan gelombang itu kan tinggi sekali kan. Nah, ini satu mantul, terus dia ke sini mantul lagi, bisa ke geofon yang sama, bisa ke yang lebih jauh. Ini. Nah, nanti itu diproses sama tim geofisik sehingga akhirnya pantulan-pantulan ini itu akan menghasilkan layer-layer yang tadi yang seperti ini. Gitu, dengan proses geofisikanya lagi. Itu ada tuh di dalamnya itu udah satu jurusan sendiri kan, geofisika. Bisa ada perkuliahannya lagi. Nah, ini yang harus kita, kalau kita misalnya dari orang geologi, yang kita tahu memang masih kulit-kulitnya aja. Tapi ada teman saya tuh geologi, tapi dia bisa melakukan processing atau reprocessing data ini. Ada tuh belajar lagi gitu. Cuman teorinya seperti ini. Ada dentuman, mantul, ada dentuman, nanti gelombangnya ini dipantulkan, ini kemana-mana nih, segala arah. Nah, yang ditangkap sama si geofon inilah yang baca yang kita data yang kita baca. Itu mas gambarannya. Kalau yang di laut ada lagi sama itu pakai kapal eh, marin Menggunakan airgun ya, Pak? menggunakan airgun, betul. Itu kalau yang di laut itu challenge-nya adalah eh, lebih ke arah tadi berapa jumlah receiver-nya atau airgun-nya karena dia tidak bisa pakai dinamit kalau di laut. Jadi yang di laut itu lebih challenging teknologi airgun-nya ini kayak gini dia. Pakai kapal ditembakin, nah hidrofonnya ini ngebentang jauh ke belakang si kapalnya itu. Itu persis kayak gini. Yang ngebaca reflected ada nanti kalau ada struktur jadi terrefraksi gitu. Gimana Mas? Pengen ke arah seismik ini kah? Menarik kan kalau udah ngeliat seismik gini ya gitu. Iya, cukup menarik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, tetap sih balik lagi. Jadi sebenarnya seismik ini kan metodenya fisika ya, geofisika